Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Plot Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Kaguya sama Wako Kurasetai. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Film dilanjutkan. Setelah kejadian malam itu, si Kaguya tidak menemui si Shirogane udah 3 hari. Dia udah malu melakukan hal begitu kepada Shirogane. Hayakasa melihat Kaguya sebenarnya udah banyak momen yang dia lewatin. Cuma tetap Kaguya masih punya harga diri untuk menyampaikan perasaannya. Di situ Kaguya menyuruh Hayakasa mencobanya. Bagaimana rasa canggungnya kalau deket sama Shirogane. Karena si Kaguya bersikeras, akhirnya Hayakasa terima tantangan tersebut. Esoknya Hayakasa ke tempat perpustakaan dan di sana ada si Shirogane. Dia langsung aja ngajak ngobrol, permulaan yang sangat baik. Terus dilanjutkan dengan pembicaraan kalau Hayakasa bohong mau rakit PC, tapi gak tahu speknya. Mumpung ada Shirogane, dia mau minta saran dan sekalian aja ke kafe. Shirogane-nya mau ternyata. Akhirnya mereka ngopi-ngopi sambil ngobrol di sana. Si Hayakasa ngaku sekolah di Piris. Dia kerja paruh waktu di rumah Kaguya. Dan uang buat PC itu hasil kerjanya dia. Lantas Shirogane senang orang itu pekerja keras. Kaguya berharap sesudah pembicaraan tentang PC, mereka berdua bakalan garing setelahnya. Tapi nyatanya mereka berdua malah belajar bareng dong. Kaguya kagak percaya itu, terus di situ Hayakasa bohong lagi. Kalau dia ngantuk, karena sehari aja dia bisa belajar sampai 10 jam. Terus dia tertidur dah. Dibangunin pun kagak bisa, setelah 3 jam baru dia bangun. Padahal dia selama itu kagak tidur. Shirogane kagak bisa meninggalkan cewek sendirian di situ. Terus dia ada kesempatan ngomong untuk mengajaknya kencan. Kaguya udah salah menyuruh Hayakasa begitu, tapi Shirogane menolaknya. Karena ada cewek yang dia sukai. Lalu si Hayakasa pulang. Dia merasa sakit hati walaupun bohongan, tapi kalau dalam sehari harus nembak, kemungkinan diterimanya bakalan kecil. Setelah itu Fujiwara memikirkan kalau dukungan yang akan Shirogane dapatkan nampak bakalan sulit buat cari pendukung saat ini. Shirogane harus cari orang yang populer macam Fujiwara. Cuma Shirogane maunya minta bantuan ke si Kaguya. Alhasil dia mengunjungi kelas si Kaguya. Walaupun sebenarnya dia agak malu di situ. Shirogane merasa ada yang dia kenal. Hayakasa langsung memanggil si Kaguya dan memberitahunya kalau dia mau ngomong sesuatu. Lantas para murid auto heboh. Padahal kata Kashiwagi juga belum pacaran. Lantas sejak ajakan Shirogane, satu sekolah heboh. Ngomongin itu orang berdua dikira mau nembak. Setelah itu mereka ketemuan, banyak orang-orang yang memperhatikan mereka berdua. Shirogane merasa aneh di situ, udah kayak mau nembak aja. Dia pun jadi ada tekanan buat minta tolong. Takutnya nanti dia jujur cuma mau minta tolong malah nanti penonton kecewa. Di tengah itu si Fujiwara malah mempersulit keadaan. Menjadikan warga sekolah tambah heboh. Jadinya dia coba memberanikan diri ngomongnya sambil bisik-bisik. Kalau dia butuh pidatonya si Kaguya. Lantas dia kaget, tapi Kaguya agak tenang dan dengan senang hati mau menolongnya. Lantas warga-warga pada kepo apa yang mereka omongin. Jadinya mereka berdua langsung kabur. Pas udah kejadian itu popularitas si Shirogane naik. Sampai dia kagak perlu yang namanya kampanye. Di situ yang menduduki posisi kedua anak kelas 1 bernama Ikomiko. Nampak si Ishigami mengenalnya. Dia anak pintar di angkatannya, tapi dia punya sisi yang menyebalkan. Dan orangnya lagi bagi-bagi brosur. Akhirnya mereka samperin anak itu. Mereka bincang-bincang. Awalan aja udah bikin si Shirogane kesal. Yang menyamakan kampanyenya dengan Shirogane yang instan mendapatkan popularitas. Sebenarnya kagak ada yang salah dengan omongan bocil itu. Tapi kedua cowok inilah yang ngadu argumen. Tapi kagak nyambung sama sekali. Jadinya Fujiwara mau menyudahinya. Sebelum itu si Miko ternyata seperti ngefans gitu sama si Fujiwara. Bahkan kalau Miko terpilih, dia bakalan jadiin si Fujiwara wakilnya. Lantas tuh orang berdua pada kaget, ditambah lagi dia tahu prestasi dan keahlian dia. Yang membuat si Fujiwara senang dipuji-puji terus. Dia akan memegang teguh sama prinsipnya dan si Fujiwara malah jadi ngedukung si Miko.
Setelah itu tadinya Shirogane berencana buat melawannya, tapi Ishigami menyuruhnya buat diam aja. Ketika lihat brosur yang dibuat Miko di situ, dia terlalu ketat dan juga terlalu serius membuat peraturan. Singkat cerita, pagi-pagi Fujiwara dibuat kaget dengan penampilan si Shirogane yang nampak berbeda, bukan dari baju yang baru ganti, melainkan di bagian matanya. Yap, betul. Semenjak dia udah kagak jadi ketua OSIS lagi, dia ada waktu buat tidur lebih lama lagi. Sampai Fujiwara kagak tahan dengan penampilan baru si Shirogane. Terus yang biasanya kagak ada yang nyapa, kini ada dong. Tak lama datang si Ishigami, dia pun terkejut. Si Shirogane tiba-tiba berubah. Shirogane masih bingung. Tak lama datang lagi yang ngajak ke karaoke, tapi dia tolak. Ishigami beranggapan kalau si Shirogane masuk dalam tahap populer. Kalau dipikir-pikir, dia bakalan bisa menaklukkan si Kaguya dengan penampilannya seperti itu. Lalu dia ketemu dengan Kaguya yang lagi nulis buat pidatonya. Dia merasa ada yang aneh juga sama Shirogane. Nah, di situ Shirogane mencoba menggodanya, berharap dia dapat pujian darinya. Namun sayangnya Kaguya masang muka datarnya dan kelihatan acuh tak acuh. Dia mencoba lagi, kini dia udah kayak jijik gitu. Shirogane kagak ngerti, rencananya bisa gagal. Dan ternyata si Kaguya emang kagak suka sama tatapannya itu. Esoknya dia minta solusi ke Kashiwagi kalau sebenarnya hati dia berubah ketika cowok yang disukainya berubah. Apa itu masih bisa disebut cinta sejati? Lantas Kashiwagi yang dengar kata tersebut merasa kalau itu bahasa yang berat buatnya. Tapi dia harus nolong dan mencoba mendengarkan. Tak lama ada Fujiwara yang dengar omongan mereka. Demi melindungi si Kaguya, dia berbohong kalau dialah yang lagi nanyain cinta sejati ke si Kaguya. Di situ Fujiwara ngasih tahu kalau cinta sejati itu tidak mandang fisik. Tak lama dia pergi. Nampak Kashiwagi udah gak bisa ngapa-ngapain. Tak lama juga Ishigami datang. Kini si Kaguya yang menanyakan hal yang sama. Ishigami mempunyai pendapat sendiri. Kalau cinta sejati itu secara tidak langsung kerasanya di hati. Gak mandang bentuk. Kini Kashiwagi udah ngikut aja. Tapi Kaguya dapat angin segar. Terus datang si Shirogane yang nampak mukanya kayak Kaguya yang suka dengan tatapan tajam. Dia langsung tergoda dan membawanya ke UKM. Itu bukan cinta sejati namanya, masih milih-milih. Terus hari di mana rutinitas sekolah itu upacara dan menyanyikan lagu sekolahannya. Yang nampak Fujiwara melihat si Shirogane kagak nyanyi. Sesudah upacara dia dimarahi sama Fujiwara. Yang kelihatan dia kagak nyanyi. Sebenarnya dia bukan kagak apal atau gimana. Tapi dia sebagai OSIS malu aja kalau suaranya kedengeran fals. Jadi daripada dibully, dia cuma buka mulut doang. Sebenarnya Fujiwara pengen bantu. Tapi ya gitu, pasti capek apalagi dari dasar banget kayak main voli. Tapi katanya dia dikit doang falsnya. Alhasil si Fujiwara mau membantunya. Pas dites suaranya hancur sudah. Ini bukan sedikit lagi, tapi udah jelek banget. Ketika dengerin suaranya sendiri pun dia merasa kagak enak. Terus si Fujiwara ngajak buat dari dasar dulu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Setelah dicoba berkali-kali akhirnya berhasil. Cuma pas dites nyanyi masih gitu-gitu aja. Fujiwara udah kagak tahan sama suaranya. Shirogane udah pasrah dari SD, sebenarnya dia pengen nyanyi. Cuma dilarang terus karena suaranya macam itu. SMP juga sama. Jadi dia muka mulut doang. Fujiwara yang dengar itu prihatin dan langsung serius mengajarinya. Setelah seminggu pas upacara lagi, kali ini si Shirogane ikutan bernyanyi. Yang makin lama si Fujiwara terharu melihatnya, lalu menangis. Sesudahnya Shirogane merasa senang bisa nyanyi. Sementara Fujiwara terharu, Shirogane yang udah dianggap kayak anak sendiri telah berkembang berkat dia. Setelah itu terlihat Fujiwara masang pisi-pisi si Shirogane, biar sama kayak si Miko. Itu cuma kiasan doang, nantinya bakalan dicopot lagi. Di situ si Kaguya mempunyai rencana buat ngejatuhin adik kelas yang bernama Miko itu. Dia udah mengumpulkan informasi yang Hayakasa dan yang lainnya cari. Saatnya dia beraksi. Dia mengajak Miko ke ruangan OSIS.
Awal-awal si Kaguya kagak bisa membawa si Miko ke dalam pembicaraan. Cuma di situ Kaguya dapat celah kalau dia sebenarnya menawarkan Miko untuk menjadikannya ketua OSIS. Secara dia dari SMP kagak terpilih mulu, udah saatnya kali ini dia akan bantu. Cuma Miko merasa janggal kalau ini sebuah negosiasi. Miko harus nunggu kelas 2 dulu baru permintaannya bakalan dikabulin. Lantas dia kagak mau gitu. Dia kagak sengaja menyamakan si Kaguya sama si Shirogane yang gak jauh beda dan sama-sama cocok. Hal itu membuat Kaguya jadi baper, tapi Miko belum berhenti sampai situ. Dia akan jadikan orang-orang si Shirogane jadi bawahannya nanti. Tapi si Kaguya kagak keberatan sebenarnya kalau masih sama si Shirogane. Tapi dia menerapkan peraturan kagak boleh pacaran. Lantas Kaguya tiba-tiba jadi kagak tertarik dan dia kalah debat sama adik kelas itu. Singkat cerita, hari itu di mana hari pemilihan dilaksanakan. Ishigami pengen Shirogane menang telak walaupun dia udah dipastikan bakalan menang, tapi Ishigami meminta untuk lebih telak lagi. Di sisi lain, si Miko masih gugup menghadapi pidato yang akan dia sampaikan. Dia udah melakukan ritual biar kagak gugup. Tak lama timnya dipanggil duluan. Di situ temannya yang akan menyampaikan pidatonya terlebih dahulu. Orang tersebut langsung kepada intinya kalau menyarankan buat milih si Miko. Tapi para penonton sama sekali tidak memperhatikan yang lagi ngomong di depan. Tak lama giliran si Shirogane yang diawali dengan pidato si Kaguya. Di situ dia yang udah bisa membuat para audiensnya fokus kepadanya. Di situ dia menyampaikan pidatonya secara detail dan menggunakan PowerPoint. Jadi poin plus sekaligus Miko kalah telak. Tak lama sudah saatnya calon ketuanya buat nyampein pidatonya. Miko yang maju duluan. Dia udah kelihatan gugup kayak gitu dan banyak yang menertawakannya. Ishigami udah memprediksi kalau bakalan macam ini. Dia mempunyai sifat yang teguh sama pendiriannya dan disiplin juga, tapi banyak orang yang tidak suka sama dia. Jadi Ishigami menyuruh Shirogane untuk tidak membuat si Miko ditertawakan. Diceritakan sewaktu dulu Miko kecil yang selalu di rumahnya sendirian. Karena emak dan bapaknya kerja. Di situ dia punya mimpi buat orang-orang itu disiplin. Sebenarnya dia orang baik, disiplin, pinter pula. Pokoknya perfect lah. Cuma karena kemauannya itu terlalu berat sehingga sewaktu dia SD ketika mau jadi OSIS kagak ada yang milih dia. SMP dia ikutan jadi komisi disiplin dan masih sama banyak orang yang kagak suka. Ditambah dia suka dijahili, tapi dia tetap teguh ya walaupun sebenarnya dia sedih. Sampai saat ini dia merasakan hal seperti itu. Si Shirogane pun naik dan mencoba buat membantu si Miko biar bisa ngomong di depan banyak orang. Dan caranya itu berhasil membuat si Miko ngomong tanpa beban apapun. Setelah lama-lama ngomong akhirnya selesai dan hasilnya Miko kalah lagi. Tak lama ada orang-orang datang, dia takut kalau bakalan ngolok-ngolok dia, tapi nyatanya mereka pendukungnya si Miko. Temannya sangat terharu, akhirnya ada orang yang mendukungnya. Kini tim Shirogane sukses lagi, Shirogane masih membutuhkan anggota lagi. Ternyata angka suaranya kagak beda jauh. Setelah tahu Shirogane menang, Fujiwara senang banget. Beda dengan Kaguya yang biasa aja, cuma pas dia kabur dan bertemu dengan Hayakasa, dia baru meluapkan kesenangannya. Cuma tak lama Fujiwara datang, si Hayakasa langsung kabur dan Kaguya pun pingsan. Terus si Shirogane sedikit mengobrol dengan Miko atas pemilihan yang sudah terjadi. Di situ dia berniat mau ngajak jadi Dewan OSIS, lumayan buat pengalaman si Miko. Cuma temennya nolak karena kagak tertarik. Si Miko pun belum pernah merasakan jadi Dewan OSIS. Dia akan mikir-mikir dulu. Di belakangnya si Shirogane ada Fujiwara dan Ishigami yang takut kagak dipilih lagi sama si Shirogane. Tapi dia masih percaya sama kedua orang itu, lalu beres-beres. Di sisi lain Kaguya yang dibawa ke UKS menunggu kedatangan si Shirogane. Dia mikir udah aneh-aneh kalau dia gak bakalan diajak jadi bagian OSIS lagi. Padahal dia udah mengerahkan semuanya biar murid-murid lain milih si Shirogane. Pokoknya Kaguya udah kagak tenang di sana. Sampai Hayakasa udah kesal sama ocehannya. Kaguya udah mikir yang buruk-buruk tentang si Shirogane. Tak lama dianya datang, Kaguya langsung pura-pura tidur. Di situ langsung aja Shirogane mengajaknya jadi wakil OSIS kembali. Dia sangat membutuhkannya, alhasil dia auto mau. Besokan harinya mereka melakukan kegiatan pertama kalinya dan menyusun kegiatan yang akan datang.
Dan di situ si Miko ikutan gabung juga. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatan nih, bye-bye.